Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Baiklah, langsung saja. Sini dapat kita lihat terdapat sebuah topologi sederhana. Ini kita akan membuat topologi tersebut. Yang pertama, di sini pada end device kita mengambil dua buah PC, mana ada PC 0 dan juga PC 1. Kita susun seperti ini. Oke, lanjut pada bagian network device, kita ke switch dan juga kita mengambil dua buah switch. Oke, langsung saja. Kemudian kita akan menghubungkan dua buah switch ini, juga menghubungkan dari PC menuju switch seperti ini kurang lebih. Dan karena ini masih otomatis, kita akan merubahnya, dimana pada bagian switch 0 kita akan menghubungkannya pada fast Ethernet 01. Pada switch 1 kita akan juga sama dengan fast Ethernet 01. Kemudian dari PC 0 ke switch 0 itu kita akan menghubungkannya pada fast Ethernet 06. Dan pada PC 1 kita akan menghubungkannya di switch 1 menggunakan fast Ethernet 018. Oke, kurang lebih topologinya akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan melakukan setup IP pada PC 0, dimana pada PC 0 kita akan melakukan setup IP itu pada fast Ethernet 0. Karena berdasarkan addressing table di sini kita akan menggunakan 192.168.1.10. Oke, kita enter saja, maka subnetnya akan otomatis ada. Kita bisa close, begitu pula pada PC 1. Nah, kita akan melakukan fast Ethernet dan juga IP addressing, hanya saja kita ganti menjadi 11 dan kita bisa enter. Oke. Kemudian setelah topologi ini jadi, kita akan melakukan berupa switch, yaitu konfigurasi IP pada switch, dimana kita akan open pada switch ini. Oke. Maaf, sebelum itu kita bisa melakukan ping dulu antar PC, dimana pada saat ini belum dikonfigurasi. Karena kita bisa melakukan ping dari PC 1 menuju PC 2, yaitu 192.168.11. Oke. Maaf, salah, IP 1.11. Mana bisa kita lihat di sini terdapat reply dari PC 1, yang berarti bahwa jaringan ini telah terhubung dalam lokal. Oke, lanjut kita akan melakukan konfigurasi switch. Pertama kita akan melakukan pada switch 0, dimana sini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan CLI-nya. Kita bisa enter, kemudian kita bisa mulai dengan enable, dimana pada enable ini sendiri itu kita akan memasuki privilege accept mode. Oke, langsung aja kita akan masuk pada konfigur terminal, dimana di sini kita akan masuk dalam menu global configuration. Oke, kita akan menamai ini sebagai hostname S1 karena ini merupakan switch 1. Bisa terlihat di sini dia telah berubah namanya menjadi S1 config. Kemudian lanjut kita akan masukkan no IP domain lookup, di mana ini digunakan untuk mencegah dari switch ini untuk melakukan translate kepada IP yang tidak tepat atau IP yang salah, sehingga tidak perlu melakukan buang-buang waktu apabila kita salah dalam melakukan input. Oke, kemudian lanjut kita akan secret class, mana ini digunakan untuk menghindari konfigurasi yang tidak diizinkan atau ilegal. Jadi kita akan kita akan melakukan pada line di konsol 0 atau config 0. Kita akan memberikan password, yaitu Cisco
dan juga kita akan membuatnya harus login. Setelah itu kita akan exit. Oke, setelah kita melakukan pemasangan password untuk akses terhadap router atau switch ini, kita akan masuk pada melakukan addressing, dimana kita akan address pada virtual LAN 1. Nah, di sini kita akan memasangkannya menggunakan IP yaitu 191.0.111 dengan subnextnya 255.255.255.0. Ini bisa kita paste dan kita enter. Kemudian kita akan memberikannya no shut. Artinya adalah no shutdown, bisa kita lihat. Setelah ini selesai, kita akan membuat banner atau tulisan di awal, dimana kurang lebih akan seperti ini. Kita menambahkan pesan bahwasannya unauthorized access is strictly prohibited and protected to field of the law. Kemudian kita bisa enter. Oke, setelahnya kita bisa exit. Nah, setelah exit kita akan kembali ke mode awal. Nah, jadi supaya konfigurasi ini tersimpan apabila router sewaktu-waktu mati, itu kita bisa menyimpannya menggunakan perintah ini. Itu copy running config startup config, dimana kita merubah konfigurasi pada saat running menjadi konfigurasi startup. Dan kita bisa enter dan kita enter lagi, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut. Setelah ini kita akan menunjukkan show running config, mana ini digunakan untuk menunjukkan konfigurasi yang sedang aktif. Kita lihat di sini hostname-nya sama-sama S1, kemudian ada enable secret, dimana ini untuk melakukan hashing terhadap password. Kemudian ada no IP domain lookup dan juga ada interface. Kita lihat interface-nya. Nah, ada no IP domain lookup. Oke, kita akan terus. Nah, sini bisa kita lihat pada interface virtual LAN 1 kita telah memberikan IP yaitu 1.1. Dan ada juga banner mode yang telah kita pasang. Dan ada line config 0 tuh kita bisa lihat kita menggunakan password Cisco dan diharuskan login. Dan bisa kita lihat sudah pada bagian N. Nah, oke, kita akan menunjukkan show versionnya juga. Nah, di sini bisa kita lihat, kita akan mencari pada bagian. Nah, pada show version, kita cari mana ya? System image file. Di sini bisa kita lihat ada flash bla 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 S4 bin sama SE bin sama seperti yang ada pada ini. Bawahnya pun dia sama, pada bagian ada WS CS ini. Nah, oke, kemudian kita akan menampilkan juga show the interface brief. Oke, di sini bisa kita lihat ada bagian fast Ethernet itu statusnya up dengan protokol up. Pada fast Ethernet 0/1, dimana karena pada fast Ethernet 0/1 itu dia terhubung antar router sehingga dia akan dalam status kondisi up. Begitu juga dengan fast Ethernet 0/6 karena dia terhubung dengan komputer yang ada. Oke, lanjut. Kita akan kurang lebih seperti itu untuk setting pada switch 1 atau S1. Oke, kita akan lanjut pada switch 2. Karena caranya sama seperti tadi, sehingga ini kita akan mengulangi langkah yang sama seperti tadi. Nah, pada switch 2 di sini kita merubah hostname-nya dari S1 menjadi S2. Kemudian no IP domain lookup.
Oke, di sini kita telah melakukan konfigurasi untuk mencegah akses secara ilegal, di mana kita memberikan password Cisco dan juga kita melakukan hashing terhadap password tersebut, serta juga kita akan meminta untuk melakukan login. Oke, lanjut kita akan melakukan konfigurasi pada interface virtual LAN satunya. Oke, ini IP address 192.168.1.2. Oke, di sini bisa kita lihat bahwasannya pada IP address switch 2 ini kita menggunakan 1.2 karena 1.1 telah digunakan pada switch 1 atau S1. Kita bisa enter dan juga kita akan menambahkan banner mode. Kita bisa enter, lalu kita bisa melakukan exit, dan kita bisa enter. Kita akan melakukan copy running config saat ini menjadi startup config, sehingga apabila router ini mati, maka pada saat hidup dia akan menjalankan config yang sama. Oke, kemudian kita akan melakukan menunjukkan untuk config yang sedang berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini hostname-nya telah menjadi S2, enable secret class, no IP domain lookup. Kemudian kita akan cari interface-nya. Oke, sudah interface VLAN-nya 1 dengan IP 1. Klik 2, kemudian akan ada password Cisco dan juga meminta untuk login. Oke, dan kita akan masuk pada bagian show version. Bisa kita lihat kurang lebih hasilnya sama, yaitu pada bagian sistem itu bisa kita lihat ada flash bla 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 ini. Lalu pada bagian dari switch port model bisa kita lihat ada WS ini, SW version dan sebagainya. Dan kita akan lihat pada show IP interface brief. Ini bisa kita lihat pada fast Ethernet 0/1 dia dalam status up karena dia terhubung dengan switch pada bagian S1 atau switch 1. Lalu pada bagian fast Ethernet 0/18 dia terhubung kepada PC 2 atau namanya di sini PC 1. Kita bisa enter. Dan di sini kita bisa lihat maksudnya pada virtual LAN 2 itu dia memiliki IP 192.168.1.2. Oke. Di sini kita bisa masuk kita lihat ini ada yang terlewat karena status di sini dia kondisinya adalah administratively down. Nah, pada protokolnya dia dalam kondisi down. Jadi kita akan coba mencari tahu dulu kenapa dia bisa down. Ya, IP 192. Nah, bagian IP-nya oke, karena kita belum melakukan shutdown, maka kita akan masuk kembali bagian ini dengan menggunakan on terminal. Oke, kita masuk, kemudian kita akan masuk pada interface VLAN 1. Kita akan no shut. Oke, kemudian kita akan lihat kita akan coba kembali. Itu adalah show IP. Oke, kita akan exit dulu. Kita akan juga exit. Oke, kita akan coba show IP interface brief. Nah, dan di sini dia dalam kondisi down, tapi dia sudah tidak administrasi down. Oh, maaf. Nah, di sini bisa kita lihat pada bagian virtual LAN 1 dia telah dalam status up dan protokolnya up. Oke, kita sudah selesai kurang lebih, maka hasilnya akan seperti pada tabel ini. Nah, dia up, dia down,
Oke, kan ada pertanyaan di sini dimana dari PC kita akan coba ping pada switch 1, switch 2. Nah, pingnya harusnya berhasil. Maka kita akan melakukan ping. Nah, di sini kita akan coba ya, ada ping 192.168.1.1. Ini merupakan ping menuju switch 1. Nah, pada switch ini, oke, sudah ada reply. Kemudian kita akan coba pada menuju switch 2. Di sini kita akan nunggu dulu. Di sini bisa kita lihat terjadi reply juga yang berarti terhubung, serta kita akan coba kepada PC 2. Nah, bisa kita lihat ada reply seperti pada sebelumnya di atas. Oke, kemudian kita akan coba ping dari switch. Nah, pada switch 1 ini kita akan masukkan ping pada switch 2. Oke, kita masukkan ping. Nah, hasilnya sukses. Bisa dilihat. Kita akan coba ping kepada PC 2. Itu akan mengirimkan. Dan hasilnya juga sukses. Ya, bisa kita simpulkan switch 1 bekerja dengan baik. Oke, pada switch 2 sini kita juga sama akan coba ping pada PC 1. 1.10. Oke, bisa kita lihat ada sukses rate-nya 100%. Kemudian apabila kita ping pada switch 2, oke, bisa kita lihat sukses rate-nya pun 100%, yang berarti switch 1 maupun switch 2 itu sudah terhubung dengan baik. Kemudian ping dari PC A ke PC B. Oke, kita akan coba lakukan ping dari PC 1. Ping 192.168.1.11. Oke, di sini bisa kita lihat bersama ping berhasil. Namun ya, bisa kita ketahui pada soal berikutnya itu adalah apa yang menyebabkan ping tidak bisa terhubung. Oke, jadi dia tidak bisa terhubung atau gagal itu bisa jadi karena ada salah IP address, kemudian media disconnect, atau kabelnya terputus, atau switchnya secara administrasi dia down seperti yang kita alami pada switch 2. Dimana apabila seperti pada contoh, kita akan melakukan sebentar. Oke, kita lanjut. Mana kita akan coba apabila kita ping pada IP yang salah, misalnya jadi 192.168.1.12, dan kita akan mendapatkan yaitu adalah RTO atau request timeout. Bisa kita lihat pada gambar ini, dia langsung mengalami RTO yaitu request timeout, sehingga dia tidak bisa mencapai IP atau tujuan yang diminta. Kemudian apabila di sini karena media disconnect, bisa misalnya hilang, juga akan terjadi RTO. Oke. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.